Perkenalkan, nama saya Sardi Listiani Juwita. Saya adalah guru agama Katolik di SMA Negeri 1 Welak, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 di LPTK Santo Yakobus Merauke. Hari ini Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN pada siswa kelas 10 dengan materi bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media sosial. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Terima kasih, Bu. Di tempat ini untuk melanjutkan materi agama Katolik yang akan kita pelajari selama pembelajaran ini. Baik, sebelumnya kita berdoa dulu. Saya minta satu orang untuk mengangkat doa. Silakan maju. Marilah kita semua serahkan hati berdoa. Materi yang berjudul bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media sosial. Ini materi yang akan kita bahas bersama pada pagi hari ini. Baik, saya hanya ingin menanyakan siswa yang tidak hadir. Adakah? Ada, Bu. Siapa namanya? Baptista Apriyadi, Bu. Baptista, kenapa dia? Izin, Bu. Kalau semuanya hadir semua Ya, Bu. Jadi materi yang akan kita bahas bersama pada pagi hari ini adalah bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media sosial. Baik, sering mendengar kata atau kalimat media sosial? Sering. Nah, itu saya mau tanya, kira-kira apa itu media sosial menurut kalian? Kan sudah sering menggunakannya dan juga sering memakainya. Ya. Sudah sering? Sudah. Oke, kalau itu apa? Itu media sosial. Coba. Ya, silakan. Media sosial adalah media yang digunakan masyarakat untuk menghubungi, berkomunikasi dengan orang yang jauh dan memperluas informasi. Apa itu? Oke. Media sosial adalah alat komunikasi yang bisa menghubungi orang lain dan bisa memberikan kabar atau berita kepada orang lain. Yang lain? Ya, silakan. Media sosial adalah salah satu media yang digunakan oleh semua orang untuk melakukan interaksi, berbagi informasi, dan bermanfaat untuk menciptakan suatu relasi atau hubungan. Oke, terima kasih. Yang lain lagi? Siapa lagi? Tidak ada lagi. Oke, selanjutnya. Nah, karena tadi teman-teman kalian sudah menjawab apa itu media sosial dan sudah menjelaskannya. Selanjutnya, kira-kira menurut kalian media sosial atau platform apa yang sering kalian gunakan atau kalian buka dalam bermedia sosial itu? Kira-kira apa? WhatsApp, apa lagi? Facebook, Instagram, TikTok. Banyak ya, banyak contohnya. Ya, lalu dari sebagian contoh itu apa yang kalian paling suka membukanya atau memanfaatkannya? Ya, Facebook, WA, apalagi? Hanya itu saja. Yang lain? Tidak ada. Instagram. Apa yang kalian buat di sana? Apa yang kalian sering lihat di sana? Kenapa kalian suka membukanya? Ingin menemukan informasi-informasi terbaru. Ingin informasi-informasi terbaru. Ingin mengetahui informasi-informasi terbaru. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kalian sudah menjawab beberapa pertanyaan yang akan menghantar kita masuk ke dalam materi ini. Sebelumnya kita akan menyanyikan
Lagu ini berjudul Masa Mudaku. Kita menyanyinya sambil menghayati ya. Kita menyerahkan semua masa muda kita ini kepada. Kita nyanyi bersama sambil bertepuk tangan, sambil bergoyang sedikit juga tidak apa-apa. Masa mudaku ini ya. Masa mudaku ini ku serahkan ya Tuhan untuk melayanimu sampai akhir hidupku. Oh Tuhan, berikan kuasa firman-Mu untuk menjadi pekerjaan-Mu. Oke, tangan kembali. Silakan duduk. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa yang mau kita capai atau apa yang menjadi tujuan kita mempelajari materi bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media sosial. Yang pertama itu adalah memahami arti bersikap kritis terhadap berbagai pengaruh media sosial berdasarkan pandangan ajaran Gereja Katolik. Kemudian yang kedua, menganalisis potensi dampak positif dan negatif penggunaan media sosial bagi remaja Katolik kita. Kenapa? Karena kaum remaja itu rentan dengan berita-berita hoax. Karena berita-berita hoax ini mengandung keinginan untuk orang mencari tahunya. Sehingga kita perlu mempelajari model ini. Yang ketiga, mengidentifikasi nilai-nilai Kristiani yang relevan dalam menghadapi pengaruh media sosial informasi yang tren di media sosial. Dan yang empat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menanggapi informasi dan tren di media sosial. Bagaimana kita berpikir kritis, menilai dari setiap berita yang kita baca atau kita lihat di media sosial. Kemudian yang berikutnya adalah mempraktikkan penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya apa? Nanti setelah kita mempelajari materi ini, kita bisa mengerti dan memahami bagaimana yang sebaiknya menggunakan media sosial. Harap itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap apa itu media sosial. Jadi secara singkat di sini disampaikan bahwa kita baca sama-sama media sosial yang memfasilitasi untuk anak untuk interaksi, komunikasi, berbagai konten, teks, gambar, video, dan lain-lain, dan membangun jaringan sosial secara dengan orang lain. Itu makna atau arti dari media sosial ya. Dia sebagai platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk berinteraksi dengan dunia luar, dengan orang lain ya. Dan melalui konten, dan konten itu bisa berbentuk dalam teks, gambar, video, atau mungkin kita lihat dalam media Facebook itu ada catatan-catatan, kata-kata motivasi, puisi, atau cara-cara membuat sesuatu. Kemudian ya, apa itu bersikap kritis dan bertanggung jawab? Apa itu bersikap kritis? Kita lihat. Bersikap kritis dan bertanggung jawab berarti mampu mempertimbangkan baik buruk sesuatu hal. Kemudian selektif dan mampu membuat skala prioritas sebelum kita mengambil suatu sikap terhadap segala sesuatu yang kita terima atau yang kita lihat atau yang kita baca dalam media sosial. Jangan asal membaca, membagikannya, meneruskannya atau berkomentar, tapi belum paham ini apa maksudnya. Itu maksudnya bersikap. Oke, kita lanjut.
sekaligus menyampaikan informasi. Anda sudah teman kalian tadi sudah mendefinisikan media sosial di awal tadi. Kemudian yang kedua, dapat dipakai untuk sikap peduli antara satu dengan yang lain. Sikap peduli. Misalnya ya, karena Facebook sering Anda gunakan di sana sering kali orang membagikan minta donasi atau apa, tapi hati-hati juga, jangan sampai asal minta donasi ya langsung tapi cari dulu kebenarannya mintanya apa. Di situ kita bisa membagikan kepedulian kita kepada orang lain. Ya, mungkin hanya sebatas like atau sebatas komentar, yang penting komentarnya bersifat positif. Kemudian yang ketiga, memberikan kemudahan dalam bidang pendidikan, belajar, dan berbisnis. Pendidikan, belanja, berbisnis. Siapa yang pernah belanja secara online saja? Lihat orang post di Facebook, harganya sekian, barang ini harganya murah. Adakah? Ada yang pernah? Ada. Ya, kemudian kalau di Facebook juga orang bisa berbisnis, berjuang secara online. Adakah di sini? Ada. Dan ini sudah bukan hanya orang dewasa yang melakukannya. Orang yang masih SMP, SMA yang mengerti tentang bisnis sudah melaksanakannya. Ini hal-hal yang positif. Kemudian pendidikan. Begitu banyak video-video edukasi yang sifatnya atau yang mengandung pendidikan di dalamnya itu sudah tersebar di mana-mana, di Facebook, di TikTok. Tinggal kita mencernanya. Apakah itu bermanfaat untuk kita, untukmu, untuk kita semua? Baik. Kemudian dampak negatif. Nah, ini yang hati-hati. Dampak negatifnya yang pertama adalah hoax dan misinformasi, yaitu penyebaran informasi palsu yang dapat menyesatkan dan membahayakan. Banyak benda bohong juga, jangan asal percaya. Terutama kalau beritanya menyangkut seseorang atau menyangkut lembaga atau menyangkut apa gitu ya. Kemudian yang berikut, perundungan online yang dapat menyebabkan trauma psikologis. Ya, kalau ini sering juga terjadi. Orang kadang di Facebook membuat status atau story yang menyindir orang lain sehingga dapat menimbulkan reaksi-reaksi dari orang-orang yang membacanya. Kemudian adiktif. Kecanduan media sosial dapat mengganggu produktivitas dan kesehatan mental. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Anak-anak muda sering menghabiskan waktunya hanya untuk bermain game. Lupa makan, lupa istirahat, lupa mandi. Dan ya, karena kebiasaan ini orang sering apa? Kadang sering menjadi malas, tidak bisa mengatur diri sendiri. Nah, itu juga salah satu dari dampak dari penggunaan media sosial. Kemudian pornografi, jadi ini salah satunya. Pornografi dan konten negatif. Ini juga pasti kita, ya. Artinya kita hati-hati juga ya dalam melihat ini. Jadi kalau ada tampilan Facebook itu kemana yang bersifat pornografi ya diabaikan ya. Skip saja gitu ya. Kemudian perbandingan sosial, membandingkan diri dengan orang lain di media sosial dapat memicu rasa iri. Jadi itu beberapa dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan media sosial. Anda paham ya? Berikut. Nah,
Dari 3 kelompok ini, kelompok satunya di situ ada contoh kasus ya. Kalian akan mengerjakan beberapa pertanyaan yang sudah tersedia di situ. Kemudian di sini kalian mendalami teks kitab suci dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Itu kalian kerjakan di sini. Kemudian ini dari Injil Markus, kalian mendalami teks kitab suci dari Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kasus di bawah ini. Vira adalah temanmu. Dia mengunggah informasi bohong tentang Leni yang juga temanmu di media sosial tanpa memeriksa kebenarannya. Informasi tersebut menjadi viral dan menyebabkan orang tersebut mendapat perlindungan online atau cyberbullying. Pertanyaan yang pertama, apa dampak negatif dari tindakan Vira itu? Dampak negatif dari tindakan Vira adalah nama baik dari Leni yang difitnah menjadi buruk. Dampak yang kedua, Leni menjadi malu, minder, dan merasa rendah diri. Dampak yang ketiga, selain Leni, keluarganya pun ikut merasa malu akibat berita yang telah disebarkan Vira di media sosial. Dan dampak yang ketiga, Leni mendapat perlindungan online dan bisa mengakibatkan trauma mendalam bagi Leni. Pertanyaan yang kedua, menurut ajaran iman Katolik, bagaimana seharusnya kita menggunakan kata-kata dalam berkomunikasi, termasuk di media sosial? Yang pertama, kita tidak boleh menyebarkan berita bohong tentang apa saja, apalagi tentang sesama manusia. Yang kedua, berkaitan dengan kasus Vira dan Leni, Vira harus segera meminta maaf kepada Leni. Dan yang ketiga, Vira harus mengklarifikasi mengenai berita bohong yang telah ia sebarkan itu, bahwa berita itu tidak benar. Hal ini dilakukan untuk pemulihan nama baik Leni. Pertanyaan yang ketiga, apa sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang murid Kristus dalam situasi seperti ini? Sikap yang pertama, mengajak Vira meminta maaf kepada Leni. Yang kedua, mengajak Vira dan Leni untuk berdamai. Yang ketiga, mengingatkan Vira untuk tidak mengulang lagi perbuatannya. Dan yang keempat, menghibur Leni supaya bangkit kembali dan tetap semangat. Baik,
dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Pertanyaan yang pertama, menurutmu apa makna ayat tersebut dalam konteks media sosial? Jawabannya, melarang untuk berkata kotor, misalnya kata kasar, fitnah, cabul, atau maki. Yang kedua, tidak boleh merendahkan martabat orang lain dengan perkataan kotor. Yang ketiga, selalu berkata yang bersifat positif, misalnya memberi semangat, motivasi, menghibur, dan menguatkan sesama. Makna lain dari ayat ini adalah mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga perkataan kita, karena apapun yang keluar dari kita akan berdampak baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Dan makna lain dari ayat ini adalah mengajarkan kita untuk tetap menghargai dan menghormati sesama. Yang terakhir, ayat ini juga mengajarkan kita tentang tanggung jawab kita dalam menggunakan perkataan. Sebagai orang Katolik, kita dipanggil untuk meninggalkan segala bentuk komunikasi yang negatif dan menggantikannya dengan perkataan yang positif, membangun, dan membawa sukacita bagi orang lain. Pertanyaan yang kedua, sebutkan 2 contoh nyata bagaimana kamu bisa menggunakan media sosial untuk membangun orang lain. Jawaban yang pertama, membuat tulisan yang bermanfaat. Contohnya, puisi, kata-kata motivasi, membuat cerita singkat yang bermakna dan berpantun. Yang kedua, membuat konten kreatif, misalnya cara memasak, cara belajar yang baik, menyanyi, menggambar, melukis, dance, dan lain-lain yang bersifat positif. Sekian saja presentasi kami. Mungkin ada kata yang tidak baik, mohon jangan disimpan di hati. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, saya berikan waktu. Tidak ada tanggapan? Tidak ada. Tidak ada. Pas semua jawabannya. Sekian saja dari kelompok Oke, lain. sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 3. Selamat pagi kita semua. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami tentang Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Pada suatu pagi, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang pagi. Sementara berjalan, murid-muridnya mulai memetik bulir dan roti. Kita lihat bersama-sama. Saya ingin menegaskan kembali apa yang sudah disampaikan oleh kelompok kami masing-masing. Jadi yang pertama dari kelompok 1 tadi, jadi diberikan sebuah kasus di mana seorang temanmu menyebarkan berita hoax di media sosial tentang temannya sendiri. Jadi akibatnya temannya itu merasa malu, minder, kemudian merasa rendah diri karena temannya sendiri yang memberitakan berita hoax tentang dirinya. Kemudian yang kedua dari teks kitab suci dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus tadi tentang jangan berkata kotor. Jangan pernah kita sebagai orang Katolik, sebagai umat Kristus mengeluarkan kata-kata kotor. Dan yang dari kelompok 3 tadi dari Injil Markus tentang murid-murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat. Demikian penjelasannya. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya menyangkut diskusi kita hari ini. Adakah? Betul tidak ada? Sudah paham semua? Sudah. Mengerti semua? Sudah. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk kita. Kita dalam posisi ini. Jadi sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanya kepada kalian. Yang pertama, kira-kira materi ini menurut kalian itu bermanfaat
Sebelum